Namanya Waduk Karangkates. Bendungan merupakan bangunan yang dibangun untuk berbagai tujuan penting seperti untuk menahan serta menampung air. Oh ya, istilah bendungan tak luput pula dari kata waduk. Nah, waduk sendiri merupakan output dari bendungan yang terbentuk dari konstruksi bangunan bendungan. Jadi, di mana ada bendungan, di situ ada waduk. Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak kurang lebih 500 bendungan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Untuk menambah wawasan update lovers, berikut ini adalah 10 bendungan terbesar di Indonesia. Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang mulai dibangun pada tahun 2008 dan baru diresmikan pada tahun 2015. Waduk ini berkapasitas tampung 979,5 juta meter kubik, yang diperuntukkan untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, waduk ini juga berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, serta sarana rekreasi. Waduk Jati Gede juga menawarkan keindahan alam yang tak sengaja terbentuk akibat proses penggenangan. Selain itu, sunset di Waduk Jati Gede tak kalah saing dengan sunset di Pulau Bali. Wow, pilihan tepat nih guys untuk kalian generasi indie menikmati senja. Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang dibangun pada tahun 1957 dan mulai digunakan pada tahun 1967 dengan menenggelamkan 14 desa. Waduk ini merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia yang diberi nama oleh pemerintah sebagai Waduk Insinyur Haji Juanda. Digunakan sebagai pembangkit listrik, penyedia air irigasi, bahan baku air minum, budidaya perikanan, serta pengendali banjir. Selain sebagai fungsi pengairan, waduk ini juga menyediakan berbagai fasilitas rekreasi air kekinian yang dapat dinikmati. Hal ini pun didukung dengan panorama alam yang indah di sekitar waduk. Kalian dapat mengekspresikan gaya sesuka hati nih guys buat stok foto di feeds. Bendungan Karian. Bendungan Karian merupakan bendungan yang berlokasi di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bendungan ini memiliki kapasitas sebesar 314,7 meter kubik dan dimanfaatkan sebagai sarana irigasi sawah, penyedia pasokan air, serta pembangkit listrik. Waduk ini sudah direncanakan sejak 1980-an, namun mulai dibangun pada tahun 2015 lalu. Dikabarkan, salah satu proyek strategi nasional ini akan selesai pada tahun 2021 dan merupakan bendungan terbesar ketiga setelah Jati Gede dan Jatiluhur. Proyek besar nih guys, semoga bisa segera terselesaikan ya. Bendungan Wonorejo. Bendungan Wonorejo merupakan bendungan yang berlokasi di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Bendungan yang dibangun sekitar tahun 1977 sampai 1984 lalu ini memiliki kapasitas sekitar 122 juta meter kubik dan debit 15.000 meter kubik per detiknya. Bendungan ini dibangun dengan fungsi utama sebagai pusat tenaga listrik, sumber air minum, sumber irigasi bagi petani, pencegah banjir, serta sebagai objek wisata yang memberikan berbagai tawaran fasilitas yang menarik. Nah, saking luasnya nih, bendungan ini sempat menjadi persembunyian teroris loh. Ngeri juga ya guys. Tapi tenang, kejadian ini terjadi pada tahun 2016 silam, sehingga sekarang sudah aman untuk dikunjungi. Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu waduk di Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri. Waduk ini dibangun pada tahun 1976 hingga tahun 1982 yang menghabiskan biaya sebesar 41,53 miliar rupiah dengan menenggelamkan 51 desa di 6 kecamatan. Tujuan utama pembangunan Waduk Gajah Mungkur
ialah sebagai pengendali banjir Sungai Bengawan Solo, sebagai irigasi sawah, pasokan air minum, serta sebagai pembangkit listrik. Namun untuk saat ini pemerintah setempat sedang merancang kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur untuk dijadikan seperti wisata Gua Tape Dam di Kolombia. Wow, keren juga ya rancangannya. Bisa foto-foto ala di Kolombia nih guys. Kita doakan saja ya, semoga pembangunannya berjalan lancar. Waduk Kedung Ombol. Waduk Kedung Ombol terletak di 3 kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Namun bendungan utamanya terletak di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Kawasan Waduk Kedung Ombol berdiri di area seluas kurang lebih 6.576 hektar yang dibangun pada tahun 1985 dengan menenggelamkan 37 desa. Waduk ini dibangun untuk kebutuhan pembangkit listrik serta irigasi sawah, lalu saat ini sudah dibuka sebagai objek wisata dengan pemandangan dan indah. Konon katanya nih, pembangunan Waduk Kedung Ombol penuh dengan pro kontra, hingga dikabarkan beberapa warga akhirnya terpaksa bertahan tinggal di tengah-tengah genangan air karena ganti rugi pemerintah yang tidak sepadan. Kasian juga ya. Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi berlokasi di Desa Pekon Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bendungan ini memiliki luas sekitar 3.560 hektar dengan tahapan proses pembangunan yang begitu panjang, dimulai dari tahun 1978. Bendungan ini dibangun dengan tujuan pembangkit listrik, kemudian kini menjelma sebagai destinasi wisata yang indah di Tanah Lampung. Namun di balik keindahannya, Bendungan Batu Tegi ini menyimpan cerita duka. Terdapat 13 pekerja terowongan yang tertimpa alat berat dan meninggal dunia saat pengerjaan terowongan bendungan. Nama mereka pun tertulis pada sebuah monumen yang ada di sana. Dimanapun itu, tetap utamakan keselamatan kerja ya guys. Dan kita doakan semoga arwahnya tenang di sisinya. Amin. Bendungan Karangkates. Bendungan Karangkates atau yang juga dikenal sebagai Bendungan Sutami terletak di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bendungan yang dibangun pada tahun 1975 sampai 1977 ini berfungsi sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik, penyedia air irigasi, perikanan darat, serta tempat pariwisata. Objek wisata yang tersedia di Bendungan Karangkates berupa tempat pancing yang memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga kalian tidak perlu repot lagi guys ketika berwisata di bendungan ini. Nah, sama ada waduk kecil, bendungan kecil. Bendungan Sigura-gura. Bendungan Sigura-gura terletak di Kecamatan Pintu Pohon Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang berfungsi untuk menjamin ketersediaan volume air dan besarnya energi air yang diperlukan bagi pembangkit listrik dengan kemampuan menampung air sebanyak 6.140.000 meter kubik. Bendungan ini dibangun pada tahun 1978 dan selesai pada tahun 1981. Hal yang menarik dari Bendungan Sigura-gura ini adalah aliran keluar utamanya yang berupa air terjun, sehingga menjadi objek wisata dengan panorama alam yang memanjakan mata. Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan merupakan salah satu waduk terbesar di Kalimantan Selatan yang terletak di Desa Ariano, Kabupaten Banjar. Waduk buatan dengan waktu pengerjaan 10 tahun ini menenggelamkan 9 desa dengan area seluas 9.730 hektar. Waduk yang dibangun pada tahun 1958 ini merupakan satu-satunya pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Selatan. Namun sejak tahun 2013, waduk ini terancam jebol karena maraknya penambangan emas liar dan batu mangan liar. Ya, sangat disesalkan ya guys, perilaku seperti ini bukan bendungannya saja yang jebol, tapi makhluk hidup sekitarnya bisa kehilangan tempat tinggal loh.